Saat ini saya akan mempresentasikan hasil studi mandiri saya mengenai teknik karakterisasi AFM, TEM, XRD, FTIR, UV-Vis. Di mana karakterisasi yang menjadi fokus pada slide ini dipelajari dari 4 jurnal berikut. Yang tema dari keempatnya berbicara mengenai TiO2, PMMA, nanohybrid. Jadi pada jurnal ini nanti berbagai perlakuan dibuat untuk menghasilkan karakterisasi nanohybrid yang berbeda, di mana TiO2 PMMA nanohybrid ini merupakan film tipis nanohybrid polimer titania transparan yang bahan potensial untuk aplikasi optoelektronik. Sebagai aplikasi optoelektronik, tentu sifat optik menjadi penting. Sifat optik linear dan non-linearnya sangat dipengaruhi oleh kristalinitas nanopartikel, di mana respon optik linear dan non-linear meningkat dengan peningkatan kristalinitas TiO2 dalam nanohybrid. Jadi nanti perlu dipelajari bagaimana kristalinitasnya, fasenya, struktur nanonya, kemudian distribusi ikatan kimia, dan sifat optik dari TiO2 PMMA nanohybrid dengan berbagai karakterisasinya. Yang pertama itu adalah FTIR atau Fourier Transform Infrared. Pengertiannya sendiri ini, FTIR ini bekerja dengan menganalisis sampel spektral inframerah dari pemindaian sampel cahaya inframerah yang diserap. Spektrum inframerah yang merespon sampel direkam dengan kondisi dan kisaran wave number tertentu pada suhu kamar dalam kisaran 4000 sampai 400 per cm. Dapat dilihat dari grafik bahwa spektrum pada grafik dengan bilangan gelombang cm⁻⁻1 direkam pada sumbu X dan transmisi direkam pada sumbu Y. FTIR ini akan menghasilkan grafik yang dapat digunakan untuk pemantauan, kemudian mengidentifikasi senyawa, dan menentukan komponen dari sampel yang diuji. Pola transmisi berbeda untuk molekul yang berbeda, karena ikatan dan gugus fungsi yang berbeda menyerap frekuensi yang berbeda. Dari jurnal, dapat dilihat di sini ada 5 sampel dengan perlakuan-perlakuan yang berbeda, A, B, C, D, dan E, di mana dari grafik dapat kita lihat bahwa sampel T60E menunjukkan intensitas pita TiOH yang lebih rendah dalam kisaran 3.400 sampai 3.500 per cm. Dan intensitas yang lebih tinggi dari pita TiOTI jika dibandingkan dengan T60C, ini TiOTI 60C dan yang D. Kemudian intensitas CH, COC pada 2950, 1737 dan 150 untuk T60C dan T60D menurun, yang dari jurnal ini disebabkan oleh pelepasan beberapa segmen organik di PMMA karena adanya penguapan. Nah, penguapan di sini merupakan salah satu perlakuan yang diberikan. Nah, pada FTIR ini sering digunakan untuk melihat segmen organik. Setelah kita mengetahui apa senyawanya dan setelah kita mengetahui intensitasnya juga, kita akan mengkonfirmasi hasil ini melalui penunjukan dari pola XRD, di mana XRD ini, X-ray diffraction, menginvestigasi kristalinitas komposisi dari suatu material. Pada pengukurannya akan digunakan radiasi dengan pengoperasian tertentu. Nah, hasil dari pengujian XRD yaitu berupa pola difraksi yang dapat digunakan untuk menentukan fase kristalin
yang terdapat dalam film tipis. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa TiO2 PMMA nanohybrid ini fase kristalin itu menjadi penting dan mempengaruhi sifat optiknya. Dan selain menentukan fase kristalin, juga jumlah fase AMOV-nya dapat diketahui dari XRD. Nah, hasil dari XRD ini berupa puncak, di mana kalau dilakukan perbandingan intensitas yang rendah dari puncak itu menunjukkan sebagian besar film masih AMOV. Dan selanjutnya, peningkatan fase kristalin ini diwakili intensitas puncak yang sedikit lebih tinggi dari bahan yang sama. Nah, dari gambar dapat kita lihat kristalin itu jelas ditunjukkan oleh T60E, di mana puncak ini menjadi jauh lebih intens dan disertai dengan puncak tambahan pada 38,63 degree. Nah, sebelumnya tadi dari hasil FTIR, pada 60E terlihat bahwa intensitas pita OH dari 60E lebih rendah dari yang lain, sedangkan intensitas TiOTI tadi lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak gugus TiOH yang telah diubah menjadi TiOTI dan demikian kristal TiO2. Jadi hasil FTIR ini dikonfirmasi dengan XRD dan saling melengkapi. Kemudian setelah kita mengetahui fasenya, kita juga ingin menguji atau mengkonfirmasi kembali bagaimana sebenarnya struktur dari spesimen yang kita uji. Nah, kita mengkonfirmasinya dengan menggunakan TEM. Nah, di TEM ini digunakan untuk memperlihatkan detail struktural, kemudian distribusi ukurannya, dan juga morfologi nanopartikelnya. Di sini yang digunakan adalah HRTEM atau High Resolution. Nah, biasanya dioperasikan pada kondisi tertentu, misal pada 300 kV dan dengan resolusi 0,14 nanometer. Penggunaan TEM dapat digunakan untuk melihat spesimen ke tingkat atom yang kurang dari 1 nanometer. Nah, pada sampel yang tadi sudah kita uji kristalinitasnya, kita konfirmasi nih dengan TEM yang dapat menunjukkan misalnya klaster AMOV yang muncul sebagai nanopartikel yang tersebar dalam matriks dengan dispersi yang seragam ataupun tidak seragam, dan ukuran kristal rata-rata dapat diperoleh juga dengan TEM. Dari gambar, TiO2 pada Ti60B yang gambar A terjadi sebagai nanopartikelnya itu hampir bulat dan agak tersebar merata dalam matriks PMMA, walaupun tadinya tampak kurang kristalin. Dan sebaliknya yang T60C yang gambar 4B ini menunjukkan kecenderungan agregasasi kristal. Kemudian hal ini menunjukkan peningkatan yang jelas dalam kristalinitas. Ini menjelaskan pengamatan bahwa menunjukkan distribusi ukuran partikel yang relatif luas. Perilaku serupa juga terlihat untuk yang 60D dan 60E, gambar 4C dan D, di mana ukuran kristal rata-rata jauh lebih besar. Kemudian TiO2 nanopartikel dalam T60B menunjukkan sedikit pinggiran kisi yang jelas. Di samping itu, T60C menunjukkan pinggiran kisi yang jelas di beberapa TiO2 nanopartikel. Pinggiran kisi menjadi jelas untuk T60D dan juga yang E. Hal ini menunjukkan kristalinitas dari si TiO2 yang sebelumnya sudah kita lihat. Hal ini juga menegaskan apa tadi yang ditunjukkan oleh FTIR, bahwa integritas PMMA yang lebih baik dipertahankan di T60E yang didukung dengan intensitas stretching, vibrasi, CH, CO, dan COC. Nah, untuk melihat permukaan dari spesimen, kita dapat menggunakan AFM atau Atomic Force Microscope yang dapat memeriksa morfologi permukaan dari film. Nah, AFM ini dapat dilakukan untuk mengkonfirmasi apa yang sudah diamati,
Sebagai contoh, morfologi khas agregat PMMA yang menunjukkan morfologi partikel hampir bulat dengan ukuran rata-rata dalam kisaran 40 hingga 80 nanometer. Pada AFM ini juga dapat diamati daerah berpori yang terbentuk pada film sebagai konsekuensi dari perlakuan yang diberikan pada sampel. Misalnya tadi dengan perlakuan penguapan. Nah, selain itu juga pada AFM ini kita dapat menghitung kekasaran rata-ratanya dan juga kekasaran persegi. Nah, sebagai aplikasi optoelektronik tentu tadi ada sifat transparan. Nah, UV vis ini digunakan untuk mengukur spektrum serapan linear dari film pada rentang panjang gelombang 800 sampai 200 nanometer. Nah, dari hasil gambar menunjukkan bahwa spektrum serapan linear dari keempat film nanohybrid sangat transparan di wilayah yang terlihat. Jadi di UV vis ini disajikan dalam bentuk grafik absorbansi sebagai fungsi dari panjang gelombang, di mana grafik absorbansi pada sumbu Y dan panjang gelombang pada sumbu X horizontal. Nah, dapat dilihat dari grafik yang T60C, D, dan E menunjukkan absorbansi yang lebih tinggi dibandingkan sampel T60B. Nah, hasil dari UV vis ini tentu dipengaruhi oleh komposisi sampelnya, kemudian yang berpotensi memberikan informasi tentang apa yang ada dan konsentrasi dalam sampel. Jadi perbedaan panjang gelombang serapan juga menunjukkan perbedaan celah pita TiO2 dengan meningkatnya pemuatan fasa organik. Kemudian perbedaan panjang gelombang serapan antar nanohybrid menunjukkan adanya perbedaan celah pita yang dipengaruhi oleh variasi kristalin dari TiO2. Nah, dapat dilihat tadi bahwa T60C, D, dan E absorbansinya itu lebih tinggi dari T60B. Nah, terjadinya absorbansi ini sebagai akibat dari eksitasi elektron dari valensi band ke conduction band dari TiO2. Nah, jadi dari 5 karakterisasi yang dibahas, dapat disimpulkan bahwa teknik-teknik tersebut dilakukan dengan berbasis prinsip saling melengkapi satu sama lain dalam mengkonfirmasi fenomena yang terjadi atau berlangsung dalam material. Dan dalam hal ini yang kita bahas adalah fokus kita adalah TiO2 PMMA nanohybrid. Nah, tentu segala fenomena yang terjadi pada TiO2 PMMA nanohybrid ini merupakan respon atas perlakuan proses yang diberikan pada material tersebut. Dan kita sudah mempelajari bahwa setiap karakterisasi yang dilakukan itu bersifat saling melengkapi satu sama lain. Nah, demikian presentasi mengenai studi mandiri saya mengenai teknik karakterisasi. Tadi yang sudah kita bahas ada 5, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.